Ya, Jaguara kembali bertemu dengan saya Karin pasti di segmen program podcast Radio Tegal. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk singgah nih di kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang tentunya seperti biasa ya, saya akan memberikan informasi dan edukasi seputar penanganan pandemi COVID-19. Kali ini bersama yang sudah saya hadirkan di sini Jaguara bintang tamu spesial pastinya yaitu dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yaitu Bapak Haji Ahmad Farhan SAG MHI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Karin. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya untuk Radio Tegal. Siap. Kemudian di sampingnya sudah didampingi oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU, Dr. Andes Haji Andi Sultan MSI. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Andi ya. Oke, Pak Andi sehat kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi Pak Farhan ya, Pak. Oke, tentunya Jaguara di kesempatan kali ini tidak lupa saya mengingatkan untuk Jaguaradar ya, untuk selalu ingat pesan Ibu yaitu 3M, wajib menggunakan masker, kemudian wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Tentunya memang di kesempatan kali ini Jaguaradar masih terkait dengan penanganan protokol kesehatan pandemi COVID-19 bersama Kantor Kementerian Agama. Kita akan membahas terkait dengan penerapan protokol kesehatan di pendidikan, kemudian pondok pesantren dan juga pemberangkatan umroh. Seperti yang kita ketahui, Pak, Kantor Kementerian Agama Kota Tegal ini kan membawahi sekolah aliyah ya, dari segmentasinya mulai dari jenjang RA atau Radatul Atfal, kemudian sampai dengan MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri. Tentunya bahkan memang pondok pesantren juga dalam bimbingan Kemenak sendiri. Nah, kemudian selama pandemi ini MAN di Kota Tegal sendiri pernah ditutup ya karena ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu juga saat ini kan di saat angka COVID-19 ini memuncak naik begitu, pendaftaran umroh itu tetap dibuka. Nah, pertanyaannya nih untuk Pak Farhan sendiri, untuk sekolah di bawah naungan Kemenak selama pandemi ini, apa sih yang dilakukan, kemudian apa saja protokol kesehatan diterapkan? Silakan. Barangkali berangkat dari kasus di MAN, sesungguhnya saya luruskan sebentar. Yang bersangkutan itu awalnya diberi syarat oleh sekolahan MAN agar membawa surat keterangan sehat dari puskesmas. Yang bersangkutan sudah membawa surat kesehatan dari dokter puskesmas. Setelah surat kesehatan keluar, yang bersangkutan siswa itu ditawari untuk swab. Tapi surat kesehatan dari dokter sudah keluar, swab belum keluar. Sementara persyaratan dari sekolahan cukup surat kesehatan. Akhirnya siswa tersebut berangkatlah ke sekolah karena mengantongi surat sehat dari dokter. Selang beberapa hari hasil swab keluar, dinilai swabnya positif. Iya. Jadi itu juga MAN sedang memberlakukan tatap muka dengan protokol kesehatan sangat ketat. Sehari hanya 15 anak. 15 anak saja waktu itu. Setelah kejadian positif itu langsung kami instruksikan sesuai dengan instruksi dari Pak Kanwil juga, terus satuan tugas dari Pemkot juga, agar menutup segala kegiatan yang sifatnya tatap muka. Dari itu kami punya kebijakan yang lebih ketat dari hari-hari sebelumnya, hingga saat ini dari RA sampai MAN itu kami instruksikan untuk daring, dan alhamdulillah hikmah dari daring ini, ada guru saya dari MI itu, kepala MI yang menemukan alat di mana alat tersebut sebagai robot ya, semacam robot yang ada di kelas nantinya. Untuk apa itu Pak? Untuk pembelajaran. Sementara ini baru kelas 4, 5, 6 sudah ada kurikulumnya. Jadi nanti kita akan launching nanti mungkin di awal Desember sebagai solusi dari daring itu sendiri. Daring juga ada beberapa kelemahan. Satu, tidak semua murid kita punya handphone. Kalau punya handphone, belum semua kita punya kuota. Ini kami menemukan cara offline, tapi tidak kalah
kontennya dengan yang di online kan. Jadi sudah lengkap. Khusus untuk kelas 4, 5, 6 MI sudah kita uji cobakan. Dan alhamdulillah diterima oleh seluruh guru-guru MI di Kota Tegal. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Berarti selama ini terkait dengan situasi pada saat itu ternyata ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, tindakan dari Kementerian Agama sendiri selain menerapkan protokol kesehatan itu juga melakukan pembelajaran secara daring ya. Tadi inovasinya menggunakan robot. Sejauh ini apakah ada kendala dari penerapan inovasi yang sudah dijalankan, Pak? Ya, kendalanya barangkali ternyata menurut kami itu sudah sangat-sangat murah sekali alat itu. 310.000, 350-an lah ya, 350.000 itu dua alat. Artinya maksud kami begini, tidak semua masyarakat itu kan berkemampuan. Wali murid yang mampu, saya berharap membeli alat 310.000 atau satunya lagi yang pakai remote seharga 500.000. Harapannya 500.000 itu 2 alat. Satu buat anaknya sendiri, satunya disumbangkan untuk yang tidak mampu. Jadi di tengah-tengah rapid ini kita punya program 2 masalah teratasi. Bagi yang terpapar tidak hanya orang-orang yang kaya, tentu yang miskin lebih terasa benar. Mungkin offline tadi sepengetahuan saya nggak ada masalah lagi nih, ada jalan keluar benar. Ternyata masih menyisakan masalah. Yang nggak mampu, yang nggak punya uang 500.000 kan jadi masalah. Makanya kita punya solusi, ya udah yang kaya subsidi, yang nggak kaya gitu. Mudah-mudahan subsidi silang lah. Kira-kira jadi yang beli alat itu sekaligus untuk anaknya sendiri, sekaligus untuk membantu yang tidak mampu. Mudah-mudahan lancar, mohon doanya seluruh pemirsa dan seluruh follower lah, mudah-mudahan ikut mendukung program kami. Iya, pastinya kita semua berharap bahwa apapun inovasi atau mungkin segala upaya yang dilakukan, apalagi dari program pendidikan juga ya, untuk bisa menerapkan inovasi pendidikannya dengan sebaik mungkin pasti. Betul. Oke, nah kemudian Pak, untuk pegawai ini dan juga guru begitu ya, kan ada juga nih yang mungkin dilakukan dong selama pandemi ya. Jelas. Ada keluhan nggak sih atau mungkin kendala gitu dari para tenaga pengajar ini atau mungkin pegawai terkait dengan adanya situasi saat ini? Jelas kendalanya di pelayanan. Awalnya memang agak bagaimana mengkondisikan pegawai kita yang biasa masuk kantor, bisa canda tawa dengan teman-teman, bisa ketemu, sosialisasi. Nah sekarang WFH sama WFO harus 50-50. Bagaimana Pak penerapan? Itu dijadwal tiap-tiap satker. Seluruh pejabat harus menjadwalkan hari ini yang berangkat ini, besok ini. Saya selang-seling. Jadi artinya karyawan kami nggak boleh umpamanya WFH selama seminggu, nggak bisa. Harus sehari ganti. Karena dikhawatirkan ketika WFH saya seminggu nih jatahnya, minggu depan si B, minggu depannya lagi si C. Wah ini bisa bisa keluar kota kan? Ini jadi udah sehari-sehari saja, 50-50. WFH 50%, WFO 50%. Ini bagi yang sehat. Kecuali yang gejala-gejala, ini ada 3 orang karyawan kami, mudah-mudahan bukan COVID ya, tapi penyakit biasa, badan terasa nggak enak, sudah itu wajib WFH. Berarti memang jangan berangkat. Ketika merasa tidak enak badan, sudah otomatis, tidak perlu telepon saya, udah jangan berangkat, sudah bikin penyakit nanti kamu. Jadi pokoknya ada informasi sedikit aja kita ragu, wah ini ada indikasi, ya sudah. Kemarin malah sempat ada beredar, katanya ada yang ini Pak positif di bagian haji. Dari karyawan bank yang datang, bukan yang di sini, yang datangnya udah. Berarti terpapar begitu ya? Iya, terpapar hanya lewat saja di kantor kami. Kami langsung instruksikannya udah lockdown 3 hari. Lockdown 3 hari sudah. Daripada kita terpapar yang lain, setelah 3 hari paginya kita semprot dan alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan nggak ada yang tertular di keluarga Kementerian Agama. Amin.
Gitu, Tapi Mbak pasti Karin. sudah dilakukan tes dan segala macam, memang sudah negatif ya atau bagaimana? Ada kepastian? Termasuk yang Alia yang awal tadi saya ceritakan, swab keduanya negatif, terusnya juga negatif, alhamdulillah. Jadi Alia juga sebetulnya sudah negatif semua, cuman protokol kesehatan semakin kami ketatkan. Untuk tatap muka jangan berani-berani tanpa seizin kami lah pokoknya. Kira-kira begitu. Oke, ini apresiasi yang sangat tinggi sih, soalnya kan memang menghargai karyawan yang mungkin juga punya keluhan terhadap Betul. tubuhnya yang mungkin merasa tidak Iya. enak, kemudian dianjurkan untuk istirahat. Istirahat begitu. semua. Mungkin kalau kita ingat dulu nih sebelumnya mungkin ada pandemi begitu, Iya. Pak, kita kan pasti kalau ada karyawan yang ngerasa nggak enak badan, agak dicurigai sedikit kayak Betul. beneran sakit atau enggak gitu Iya, ya. iya. Tapi sebetulnya di situasi saat ini sudah tidak bisa main-main ya, Pak. Sudah nggak bisa Oke, main-main. berarti memang- Surat dokter bisa menyusul lah. Ya, oke. Iya. Pokoknya penting ketika nggak enak aja badannya. Jangan berangkat pokoknya. Oke, siap. Ini apresiasi sangat tinggi untuk Kementerian Agama ya. Betul. Jaga Radar. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya nih Pak Farhan, bagaimana nih penerapan protokol kesehatan untuk KUA dan juga peraturan nikah sendiri selama COVID-19 ini? Silahkan. KUA pelayanan bagaimanapun pandeminya tetap nggak bisa dibendung, namanya opini masyarakat, apalagi orang Jawa punya perhitungan sendiri, harus nikah dan seterusnya. Barusan ini saya dari KUA Tegal Barat, ada yang minta dadak, tadinya tanggal 12 Desember, minta diajukan hari ini. Dimajuin? Dimajuin hari ini karena walinya kebetulan meninggal dunia. Meninggal dunia minta nikah di depan mayit, jenazah bapaknya itu. Waduh, ini kalau begini kan jadi repot kan, kalau nggak menuruti itu kemauan masyarakat, kita kasih pengertian tadi, ya silahkan aja dengan punya kepercayaan nikah harus di depan mayit. Saya nggak mau membuli dan seterusnya lah, itu Tapi keyakinan. ada ketegasan kan Pak? Ada ketegasan, boleh-boleh saja Pak, tapi ini kondisinya begini, bagaimana kalau tetap tanggal 12 saja? Saya kayak, oh gitu ya Pak ya, lah mayit biarin saja lah pergi menghadap Tuhannya, menghadap Gusti Allah dengan tenang, tanpa harus nunggu ijab kabul dulu, itu urusannya sudah enak lah sama Tuhan. Akhirnya mau tadi. Jadi Kalau diberi pengertian mau begitu ya? alhamdulillah mau orangnya, dan tetap tanggal 12 saja ya Pak ya, tanggal 12 saja lah. Mayit tetap kita fokus menghadapi mayit ini, daripada mayit belum diurusi sampai pemakaman, ini ada ijab kabul, ini kan jadi kacau. Mayitnya nggak fokus kita hormati gitu kan, pemulosaraannya dan seterusnya. Itu tadi kasus tadi, secara umum kami silahkan karena itu kemauan masyarakat, itu juga nggak bisa kita tinggalkan. Pelayanan kita tetap harus jalan, tapi protokol kesehatan kami batasi maksimal hanya 10 orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi Kota Tegal sudah merah lagi. Wah, ini semakin saya instruksikan. Saya sering turun ke KUA, Mbak Karin, karena saya takutnya KUA nggak berani nolak. Ketika KUA nggak berani nolak, kepala kemenagnya yang turun. Silakan aja, kepala kemenagnya ada. Ya udah, saya tegaskan lagi. Pokoknya jangan pernah melanggar aturan atau kebijakan yang kami terapkan. Tolong ketika jenengan mematuhi aturan dari pemerintah itu menyelamatkan nyawa sekian ribu mungkin. Barangkali itu KUA tetap melaksanakan pelayanan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Gitu Mbak Karin. Nah, selain tadi cerita ketika ada masyarakat yang mengajukan untuk memajukan jadwal pernikahannya, begitu ya. Ada cerita lain nggak Pak yang menarik seputar ini? Apalagi kan kita kan sudah mengalami banyak perubahan ya Pak. Jadi Dan dunia lain. KUA di masa pandemi jadi pertanyaan hampir tiap orang. Ya. Termasuk Pak Wali sendiri nanya ke saya, Pak Kemenak, itu masa pandemi ini banyak orang nikah nggak? Wah, kayaknya tetap istiqomah, yang nikah tetap banyak. Yang sudah nikah pun tetap banyak Pak. Maksudnya gimana Pak? Yang hamil tambah banyak. Jadi pandemi mungkin nggak ada hiburan lain kecuali suami istri semakin sakinah. Jadi hiburannya ya honeymoon terus tiap hari. Barangkali begitu Mbak Karin. Itu hal yang menarik mungkin dari sisi pandemi COVID-19. Iya, jadi hikmahnya itu banyak yang nambah anak, terus di pondok-pondok juga sekarang santri sudah harus melek dengan medsos, dengan internet, dan alhamdulillah yang tadi saya ceritakan di depan, inspirasi untuk menciptakan alat
robotik pembelajaran itu lahir di tengah-tengah pandemi ini. Luar biasa sekali. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, dan kemudian kalau untuk hal tersebut ya, kalau tadi ada sebagian masyarakat yang memang agak sulit begitu bekerjasama dengan Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama sendiri sudah melakukan sosialisasi apa? Ini untuk bisa memberikan edukasi tentang COVID-19 ini sendiri ya, termasuk memberikan pengertian begitu ke masyarakat. Apalagi kalau misalnya masyarakat begitu ya kekeh terhadap permintaannya, misalnya memajukan pernikahan dan lain-lain. Alhamdulillah kami selalu pendekatannya dengan pendekatan yang agamis dan bagaimana kita apa sih COVID itu. COVID itu kan ada beberapa rumor, ini ada apa namanya ya macam-macam lah. Yang boleh dibilang mereka kadang-kadang lebih kuat pendapatnya. Kita hanya bukan mematahkan sih, kita hormati pendapat mereka. Apapun yang terjadi di dunia ini tentu atas kehendak Allah, begitu. Termasuk COVID-19 pun itu makhluknya Gusti Allah. Kimia sekimia apapun itu makhluknya Gusti Allah. Akhirnya mereka baru berpikir, oh ini berarti bukan rekayasa manusia. Rekayasa manusia pun itu ketentuan dan sepengetahuan Gusti Allah. Jadi kita harus taat kepada pemerintah karena sudah diberi wewenang oleh Gusti Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada pemerintah juga berarti taat kepada Tuhan kita. Akhirnya oh gitu ya Bu ya. Jadi kontradiksi yang ada di masyarakat sering kami kasih solusi begitu manjur, alhamdulillah. Ya, memang pastinya butuh kerjasama yang kuat sih antara pemerintah, kemudian juga para jajarannya dan juga tentu masyarakat sendiri. Iya, gitu ya. tokoh-tokoh agama ya, kalau juga. kitanya nggak bekerja sama ya mau sampai kapan begitu kan? Betul, iya. Oke, selanjutnya kalau misalnya untuk dari pondok pesantren sendiri kegiatan seperti apa Pak selama pandemi ini? Protokol kesehatannya apa saja yang diterapkan? Nah ini pondok pesantren khusus karena memang boleh dibilang klaster gitu ya. Saya instruksikan kalau ada santri dari luar harus ada swab atau rapid. Syukur tidak ada yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar cukup swab atau rapid di awal. Selanjutnya kan karena di klaster itu nggak boleh keluar kemana-mana, insya Allah aman. Dan saya kasih hiburan kepada mereka. Barusan saya kemarin memberi pembinaan di pondok pesantrennya Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Beberapa santrinya tak kasih motivasi bahwa tokoh-tokoh besar itu lahir, karya-karya besarnya itu di tengah-tengah mereka di penjara. Saya mencontohkan Profesor Dr. Hamka merampungkan tafsir Al-Azhar di penjara dan beberapa tokoh dunia. Termasuk pandemi ini penjara massal. Artinya apa? Kita sungguh pun merdeka, nggak di penjara, tapi kan terpenjara oleh COVID ini. Terbatasi, gitu ya? Iya. Jadi saya berharap yang tadinya para santri itu sehari hanya 1 juz membaca Al-Quran, kali ini tingkatkan minimal 2 kali lipat. Yang biasa hafalan hanya sekian baris, sekarang tingkatkan di masa pandemi ini. Terus diperkuat pula doa-doa untuk disebarkan kepada orang tua santri, masyarakat di tengah pandemi ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mereka pada senang, oh gitu. Hikmahnya begini, ini satu. Yang kedua, santri juga diharapkan ketika Pak Kiainya mau biasa jadi dai, penceramah, ya saatnya Pak Kiai ceramah di kamar pun bisa, di ruang pembelajaran pondok pesantren pun bisa. Tidak harus dari panggung ke panggung. Karena panggungnya Pak Kiai sampean itu sekarang di rumah sendiri, di pondok pesantren sendiri. Tinggal santri-santri senior belajar bagaimana memviralkan fatwa para kiainya. Jadi saatnya Kiai sudah tidak boleh asing dengan media-media sosial. Iya, harus biasa dengan kamera begini, meskipun saya sendiri juga agak grogi daripada ngadepi cewek, mending ngadepi cewek daripada kamera ini. Barangkali itu Mbak Karin ya. Oh begitu, berarti memang ya memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa menerapkan apapun kegiatan yang mungkin sebelumnya biasa kita lakukan tanpa teknologi begitu ya. Dakwah nggak boleh berhenti, zikir nggak boleh berhenti, tetap berjalan, bahkan harus ditingkatkan. Saya contohkan, Gus Baha yang sedang viral itu, kapan viralnya? Ya di masa pandemi ini. Karena memanfaatkan teknologi. Iya,
Itu contoh-contoh santri yang bisa memanfaatkan teknologi. Gus Baha, UAS, terus Ustadz Adi Hidayat, dan hampir seluruhnya mereka jadi kesempatan di medsoskannya lebih maksimal ketika di masa pandemi ini. Barangkali Malah itu. kalau misalkan dibandingkan dengan panggung ke panggung akan lebih bagus kalau misalnya melalui media sosial begitu ya, karena kan cakupannya luas. Gitu. Efektivitasnya begitu, dan sekarang para kiai alhamdulillah sudah menyadari itu. Alhamdulillah, ya memang merubah kebiasaan dari panggung ke medsos itu ya memang butuh waktu. Jadi ketika saya manggung, jamaahnya langsung bertatap muka, ketika doa aminnya juga terdengar langsung. Kali ini kan saya doa aminnya nggak tahu yang aminin siapa, kapan waktunya. Ada yang berbeda begitu ya? Iya, mungkin itu hanya adaptasi. Pada saatnya nanti kita juga para kiai dan semuanya saja bisa menyesuaikan. Ya. Insya Allah. Tapi memang mau tidak mau di tengah situasi pandemi saat ini adaptasi yang perlu kita lakukan. Betul, itu adaptasi. Cuci tangan itu sudah mulai kan. Kita para kiai alhamdulillah saya melihatnya itu sebelum salaman sama kiai, ya contohkan Habib Thohir, silahkan Pak Habibnya sendiri cuci tangan dulu. Wah ini kan keren ini. Padahal ini tokoh agama loh. Kalau saya yang suruh nyuci tangan sudah biasa karena kita orang pemerintah. Mohon maaf cuci tangan sudah disediakan. Ini kan sudah pertanda kesadaran beliau-beliau itu. Iya, dan ini contoh teladan bagi masyarakat. Oh Pak Kiainya begitu, Pak Habibnya begitu, masa masyarakat mau nyontoh siapa lagi, gitu kan? Gitu. Ya. Kemudian Pak Farhan, kalau untuk di tengah situasi pandemi saat ini untuk umroh dan haji, bagaimana perkembangannya? Apakah mekanismenya sudah dibuka? Kemudian apakah statusnya saat ini sudah dibuka kembali atau bagaimana? Kalau dibuka sudah, cuman ya begitu. Saya informasikan nanti lebih detailnya Pak kasih PHU. Jadi kita semacam uji coba gitu ya. Uji coba. Jadi kemarin yang saya dengar jamaah katakan 200 di rapid, di swab, tinggal berapa gitu kan. Yang positif tentu nggak diberangkatkan. Yang negatif pun berangkat di sana, nanti protokol kesehatannya kan sama. Artinya karantina tetap berlaku di sana. Mau pulang, baru datang juga di karantina. Nanti di sana paling umroh sekali, pulang dari umroh karantina lagi. Jadi jangan yang mau umroh begitu ya harus siap mental. Soalnya kejadiannya kemarin jamaahnya protes. Protes kenapa? Saya memang enak di Mekah, di bintang 5 hotelnya, tapi nggak bisa keluar. Ini ini nggak tanggung jawab ini. Wah kan kacau. Padahal memang ya begitulah protokol kesehatan sedunia, nggak cuma di Indonesia. Malah Mekah saya yakin lebih ketat. Jadi yang ada kemarin, uji coba kemarin umroh dibuka memang benar, tapi kejadiannya begitu. Jadi kalau ada yang mau umroh ya siap dibegitukan. Jadi rapid, swab, karantina itu sudah harus jadi hal yang lumrah, bukan jadi sesuatu masalah. Jangan seperti kemarin-kemarin, ya maklum, tadi saya ulangi lagi, sekali lagi adaptasi. Karena mereka sudah sekian juta bayar, sudah bayangannya kayak orang-orang yang umroh kemarin-kemarin sebelum masa pandemi ini. Loh, saya kok umroh baru sekali terus ditahan di hotel, ya memang protokol kesehatannya begitu. Jadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat, kejadiannya begitu itu bukan apa-apa, ya karena kita menjadi bagian dari dunia. Dan dunia ini butuh sehat, butuh selamat, ya kita harus patuh dengan aturan yang ada di dunia sekarang ini. Dan untuk lebih lanjutnya, monggo Pak Andi kejelasannya, monggo Pak Andi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kesempatan kepada Pak Hakan untuk memberikan keterangan tentang haji dan umroh. Bahwa untuk kegiatan umroh, saya menyambung tadi dari Pak Hakan, Kemenak, bahwa kita sudah mengadakan sosialisasi kemarin pada tanggal 9 November untuk edukasi kepada PPIU bahwa memang untuk umroh bisa dibuka pada tanggal 1 dan KMA-nya juga sudah keluar, KMA nomor 719 tentang penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Nah, kemarin sudah ada 300 jamaah kalau nggak salah yang diberangkatkan seluruh Indonesia sebagai uji coba untuk pelaksanaan umroh.
Nah, dalam perjalanannya memang apa yang sampaikan Pak Akan itu benar. Ya. Jadi seperti burung dalam sangkar gitu loh, sangkar emas. Jadi umrohnya hanya sekali, kemudian sisanya untuk karantina gitu loh. Jadi dia di hotel saja, hotelnya bagus, bintang 4 dan bintang 5, tapi Rasanya ya, mungkin ada yang kurang ya Pak ya? rasanya ada kurang. Bisa mengeksplor negeri orang begitu. Nah, iya kan gitu, biasanya kan kalau jamaah umroh bisa Ya. melaksanakan umroh berkali-kali, kemudian bisa belanja dan sebagainya, memberikan oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah dan sebagainya. Itu udah bisa gitu loh. Jadi ruang geraknya terbatas, umroh hanya dibatasi hanya sekali, kemudian sisanya dia beribadah di dalam hotel gitu. Mungkin atmosfernya ada yang berbeda kan karena ini kan sifatnya satu kali seumur hidup mungkin untuk mereka. Jadi mungkin mereka ingin merasakan untuk mengeksplor Mekah seperti apa Iya, gitu betul. ya. Kemudian Mendapatkan juga ilmu dia lain, suka gitu. menunggu lama sekali Iya, Mbak Karin ya. Untuk umroh aja kan dia menunggu Mm-mm. lama sekali, dan ternyata setelah dibuka juga dibatasi. Oke. Usia jamaahnya itu usia antara 18 sampai 50 tahun saja yang boleh berangkat. Berangkat Ya, padahal ya prosentasenya itu kan sangat kecil itu ya. Nah, dan di usia 18 sampai 50 kan usia-usia yang belum punya uang itu. Ya. Usia 50 ke atas itu usia yang punya mapan gitu kan. Nah, itu yang repot juga ya, tapi itulah keadaannya karena harus protokol kesehatannya harus dilaksanakan dengan ketat baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Oke. Nah, kalau untuk haji sendiri tahun 2021 apakah diperbolehkan atau bagaimana Pak? Nah, itu mitigasinya kemarin sudah disampaikan Pak Menteri ketika dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR pada tanggal 18. Memang ada 3 skenario. Ya, skenario yang pertama itu apabila COVID sudah selesai, ya akan diberangkatkan seluruhnya, gitu. Kemudian yang kedua ya kita berangkatkan dengan ketentuan yang diterapkan oleh Saudi Arabia. Dan yang ketiga adalah apabila COVID masih seperti ini ya kita dibatalkan kembali pemberangkatannya atau diundur kembali. Itu beberapa hal yang disampaikan beliau Pak Menteri Agama kemarin ya tanggal 18 hari Rabu. Nah, sejauh ini kan kemudian ada penutupan, kemudian pembukaan kembali begitu. Apakah ada perbedaan signifikan Pak terhadap angka COVID-19 ini? Dan menurut Kementerian Agama sendiri nih, apakah lebih baik ditutup dulu atau bagaimana untuk Maksudnya, masyarakat baiknya? Pendaftaran haji? Iya. Kalau pendaftaran haji tidak ada penutupan. Untuk pemberangkatan. Kalau pemberangkatan ya itu tadi ada 3 skenario tadi yang disampaikan Pak Menteri gitu loh. Ya mudah-mudahan harapan kita tahun depan bisa diberangkatkan kembali kan setelah usainya COVID ini. Jadi semua jamaah haji yang kotanya seluruh Indonesia itu sekitar 221.000 itu akan diberangkatkan seluruhnya. Oke. Ya, jadi memang garis besar yang perlu kita ambil adalah situasi pandemi saat ini kan kita tidak tahu ya sampai kapan akan berakhir begitu, dan tentunya kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Itu ya dari penerapan umroh dan juga haji sendiri pun juga menerapkan peraturan sedemikian rupa sesuai dengan anjuran pemerintah begitu ya. Itu pun juga kan demi kebaikan masyarakat. Dan tentunya memang perlu kerjasama juga sih dengan masyarakat ya ketika mereka memutuskan untuk berangkat begitu ya. Yaitu mau tidak mau ya tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan sedemikian rupa. Jadi memang perlu saya sampaikan juga khususnya untuk jamaah haji tahun 2020 ya yang tidak diberangkatkan itu memang dia rindu gitu loh. Rindu kumpul, bisa mendapatkan informasi yang tentang kepastian keberangkatan gitu. Maka agar mereka itu tidak ada disorientasi gitu kan, tidak jelas gitu kan antara iya dan tidak, nah, kita memang beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan haji ya, kaitannya dengan edukasi ya untuk masalah manasik haji dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan edukasi tentang protokol kesehatan karena kita juga menggandeng dari tim kesehatan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan di masa COVID ini.
Dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi gitu loh. Mereka bisa kumpul meskipun pakai protokol kesehatan dengan social distancing gitu kan. Di hotel dengan kemampuan pertemuan hanya 50 dan jam durasinya juga dibatasi hanya 2 jam misalkan kayak gitu. Tapi mereka sudah ada perasaan yang lega gitu loh, dan mendapatkan materi yang cukup dari Pak Kakan masalah manasik haji, kemudian kebijakan-kebijakan tentang haji dan kemungkinan akan pemberangkatan, kemudian juga ada dari kesehatan pastinya. Jadi mereka agak terhibur gitulah ya dari kegiatan kami ini. Oke, ya. Terima kasih Pak Andi, dan mudah-mudahan ini memang bisa jadi suatu informasi juga ya untuk masyarakat nih, supaya tentunya tetap melakukan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, dan tentunya memang nanti untuk masyarakat yang kemudian dibutuhkan untuk berangkat begitu ya, untuk haji atau mungkin umroh, ya tentunya bisa mengikuti peraturan pemerintah dengan sebaik mungkin, dan pastinya juga situasi ini tidak menghalangi kita untuk beribadah dengan sebaik mungkin. Amin. Ya. Demikian Jaguar obrolan saya nih bersama Pak Farhan ya, selaku Kepala Kementerian Agama Kota Tegal, kemudian didampingi juga oleh Pak Andi ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Pak Andi dan juga Pak Farhan, tentunya di kesempatan kali ini banyak banget informasi yang menarik, yang edukatif juga untuk Jaguar Radar setelah ini, yang tentunya pastinya bermanfaat untuk Jaguar Radar. So sekali lagi terima kasih, dan tentunya Jaguar Radar, saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa.